orang yang slow, ya. Prinsip hidupnya Wallace, santai, ngalir aja. Oke. Tipe yang ketiga adalah tipe Gridman. Ini menurut pakar sumber daya manusia Stephanie Goddard Davidson yang mengatakan ada 3 tipe pekerja ini. Nanti Bapak Ibu kira-kira tipe yang mana? Trouble man itu nakal. Nah, suka lihat-lihat celah untuk melakukan kenakalan. Ada yang di sini? Gak usah ngaku, Pak. Istighfar aja dalam hati ya. Oke. Dia jadi beban. Jadi beban orang lain. Jadi dalam teori kereta kuda, Bapak Ibu, coba perhatikan. Kerja tim itu seperti teori kereta kuda. Kita nggak ada weapon. Dalam teori kereta kuda, jika kereta kuda itu ditarik oleh 5 ekor kuda, kuda yang pertama kecepatannya adalah 70 km per jam, kuda yang kedua 60 km per jam, kuda yang ketiga 50 km per jam, kuda yang keempat 40 km per jam, dan kuda yang kelima adalah 30 km per jam. Saya tanya, kereta kuda ini akan berlari dengan kecepatan berapa? Tadi kemampuan kuda, kecepatan kuda itu berlari maksimal tadi sudah saya sebutkan. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Saya tanya, kereta kuda ini akan lari dengan kecepatan berapa? 10. Ada yang jawab 50? Mana yang jawab 50? Apa alasannya? 50, Pak. Siapa alasannya, Pak? Kenapa 50? Singkat. Rata-rata. Oke. Ada yang jawab 70? Ibu berapa? 70. Kenapa 70? Oke. Karena bebannya di depan. Oke. Ada yang jawab 60? Ada yang jawab 50 tadi sudah, ada yang jawab 40? Ada yang jawab 30? Oke, jangan foto pas saya lagi kayak gini, Pak. Ada yang jawab 30, oke, foto. Nih, tadi di mana, Pak? Oke, saya ke belakang berarti. 30. Kenapa 30, Pak Okto? Untuk kecepatan 30, karena di 70 untuk yang 30 itu sangat sulit untuk mengimbangi. Akan tetapi kalau ke 30 semua bisa mengimbangi, akhirnya kerjasama yang bagus. Betul sekali, kasih aplaus untuk Pak Okto. Ini diungkapkan oleh Stephanie Goddard Davidson. Dia mengatakan apa? Teori kereta kuda, kalau di Eropa dulu kan pakai kereta kuda, Bapak Ibu. Ya. Kuda itu nanti akan berlari sesuai dengan kemampuan kecepatan kuda yang terlambat. Ya. Yang tadi 70 akan melambatkan kecepatannya. Kenapa? Kalau dia 70, maka 30 itu akan terseret. Ya. Kalau 60, yang 30, 40, 50 akan terseret. Kalau 50, yang 40, 30 akan terseret. Jadi dia akan berlari sesuai dengan kecepatan kuda yang kemampuan kecepatannya paling lambat. Kalau nggak percaya coba aja. Nah, ini teori kerja grup, kerja kelompok. Ada 5 orang bekerja dalam kelompok, maka yang paling lambat, yang paling bikin masalah itu nanti akan jadi beban. Ya. Yang lain akhirnya nanti akan menutupi pekerjaannya. Betul nggak? Yang lain nanti akan membilas pekerjaannya. Yang lain nanti akan menutupi kelemahannya. Kenapa? Karena dia yang paling lemah. Maka tipe trouble-man ini dia jadi beban. Dia jadi seperti kuda yang kecepatannya 30 tadi. Ya. Yang akhirnya yang lain itu melambatkan kecepatannya. Bukan mereka melambat, tapi menunggu. Ya. Menunggu yang paling lambat. Paham Bapak Ibu? Oke. Lalu, trouble-man ini kerjanya nggak tuntas. Ya. Kalau dikasih kerjaan tidak tuntas. Dan nanti membutuhkan orang lain untuk menuntaskannya. Tidak selesai. Maka kenapa dikatakan trouble-man, kata Stephanie Goddard Davidson. Kenapa dia dikatakan trouble-man? Karena dia akan jadi masalah untuk grup yang lain. Nanti grup yang lain harus menyelesaikannya. Atau
tim yang lain harus menyelesaikannya karena kerjanya tidak tuntas. Oke, buat masalah. Ada kira-kira di sini anak buahnya yang seperti itu? Halo? Ada? Ada atau banyak? Banyak atau buahnya? Saking banyaknya. Ada ya? Oke. Atau kita yang seperti ini? Enggak ya? Bahaya tuh Pak. Jadi Pak ini ya Pak Joni ya, kalau leadernya yang seperti itu. Tipe yang kedua, tipe slowman. Slowman ini asik sih, ya. Asik tapi tidak fokus kerjanya. Sibuk main, kerja tuntas tapi lambat. Ya. Kalau ditanya sudah, tapi nanti. Nah, kenapa? Siapa Pak Heri? Belum langsung mengkoreksi ya. Oke. Ada yang seperti ini? Ada anak buahnya yang seperti ini Bapak Ibu? Oke. Nanti mulai mikir ya Bapak Ibu yang duduk di sini mulai memilah ini yang anak buah saya ini slowman, troubleman atau apa? Oke, dia lambat. Nah, gridman. Gridman itu punya target. Jadi dia kerja bukan lagi karena disuruh oleh atasan, bukan karena diawasi oleh pengawas, bukan lagi karena diawasi oleh manajer, tapi dia sudah punya target sendiri. Ada atasan, gak ada atasan, gak ngaruh tuh. Dia punya target. Kerjanya fokus. Kenapa dia fokus? Karena dia punya target. Profesional, kerjaannya tuntas, serius tapi menyenangkan. Ada yang kayak gini di ruangan ini? Ada. Coba ngajak. Oke, ada yang kayak gini di ruangan ini? Halo? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Bapak Ibu, ya kita akan menuju ke gridman ini. Ya, kita harus menjadi leader yang punya target. Hari ini saya mau ngapain? Ya, Pak Aswin tahu jam berapa kalau saya pulang? Itu bukan karena disuruh pimpinan Pak. Ya, bahkan pimpinan saya udah pulang Pak. Ibu gadis langsung ketawa. Saya adalah orang yang paling terakhir pulang dari kantor, ya, karena punya target. Karena hari ini harus selesai, besok tuh sudah ada kerjaan baru. Ya. Dan itu bukan karena perintah, tapi karena target dan keinginan yang dihadirkan. Kerja itu harus fokus. Nah, nanti kita berharap kita menjadi pribadi yang profesional yang kerjanya tuntas. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu, saya tipe yang mana? Oh, yang terakhir tadi pokoknya yang paling bagus deh. Oke. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui saya tipe yang mana? Ada teori namanya teori EDS, bukan Edi Safari. Bukan, teori evaluasi diri sendiri namanya. Jadi teori evaluasi diri sendiri itu untuk mengukur, karena kalau kita ngaku-ngaku itu kan kadang-kadang ngaku-ngaku Bapak Ibu. Saya lah yang paling rajin, saya lah yang paling baik, saya lah yang paling hebat. Teori EDS tanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah disiplin? Apakah saya setiap hari itu punya target yang harus diselesaikan? Apakah saya sudah jadi contoh yang bisa memberikan teladan? Apakah saya pelopor yang memberikan kepeloporan bagi bawahan yang saya pimpin? Lalu jika belum juga, ya, maka pertanyaan kedua itu harus diberikan kepada lingkungan. Ada form yang diserahkan kepada teman sejawat, ya, teman sejawat. Silahkan menilai saya, tapi nggak perlu nulis nama dan nggak perlu ditandai tulisannya. Ngapain kita mengukur diri kita sendiri kalau menggunakan, ya, rasa dendam? Maka kita tanya kepada teman, kepada lingkungan, apakah, ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya bisa kasih Pak Joni itu Pak, ada formnya Pak, form EDS namanya. Lalu yang ketiga, melihat apa yang sudah dilakukan selama ini, diukur. Apa yang sudah saya lakukan dan itu menjadi tolak ukur. Dan ini nanti ada formnya, hal-hal yang kita tanyakan, bagaimana kinerja saya, bagaimana karakter saya bagi orang-orang sekitar, apakah saya sudah profesional, apakah saya disiplin, apakah saya sudah bertanggung jawab. Tentu nanti ada indikator-indikatornya di dalam pertanyaan itu. Itu ada di dalam form EDS, karena
pelatihan kita ini hanya 1,5 sampai 2 jam, maka ini kalau pelatihannya 1 hari seperti kemarin kami di Bea Cukai di Curup 1 hari Pak, lalu formnya itu bisa dibagikan diisi 30 sampai 1 jam.